Hai. Halo Ya ampun, semuanya. maaf aku nggak kuat, boleh nggak aku minggir? Dia harus kerja, mohon maaf ya. Maaf ya Ngeliat ini Dela, apa tuh? agak-agak mengganggu pemandangan sekali. Aku lagi pakai behel. Oh, Enggak sama sekali enggak. kamu ya. Jadi Yang mumpung mengganggu pemandangan, yang mengganggu pemandangannya adalah kenapa Dela di situ bukan di sana. oh Maksudnya wah. Wow. Oke, gue tinggalin berdua. Jangan dong. Jadi kan Apa mumpung kabar? lagi baik, halo, baik semuanya. Semuanya puasanya masih pada rajin pasti dong. Kita nggak ngapa-ngapain kan. Nggak ngapain. Benar kita di rumah aja dari tadi ya. Tanggung Iya, kalau bater. bener. Oh iya benar. Gimana? Iya, ya. Udah berapa lama di rumah aja, Dela? Wah, aku tuh sampai jujur ya, aku sampai nggak hafal hari loh. Aku nggak tahu sekarang hari apa, tanggal berapa, karena kayak udah kira-kira 3 bulan nggak sih kita di rumah aja? Udah hampir 3 bulan. 3 bulan. Iya kan? Pasti sih dari mulai awal April, April, Mei, Juni. ya. Ya, Hampir 3 bulan ya? Wow. Udah ngapain aja di rumah aja, Dela? Udah menghasilkan sesuatu kah? Udah biasa orang di rumah bisa jadi chef, bisa jadi atlet. masih kerja tuh. Iya. Iya. Nah, jadi kemarin waktu pertama WFH sih sempat kayak bingung kan mau ngapain nih, soalnya emang aku kan kerjaannya kebanyakan outdoor. Terus jadi begitu gendon di rumah aja tuh gue harus ngapain ya gitu. Dan kemarin juga waktu pertama kali WFH tuh sebenarnya aku lagi proses reading nih, terus tiba-tiba di tengah-tengah reading harus cut, jadi projectnya pending kan, jadi kayak waduh gimana ya rasanya ya. Jadi untuk ngisi kekosongan akhirnya aku kemarin sempat ikut workshop penulisan gitu untuk nulis. Dan sekarang Online ya? sambil workshopnya Mbak Dewi Lestari, sekalian nambah ilmu dan ngisi waktu luang. Jadi sekarang aku pakai untuk nulis, iseng-iseng sih. Tapi lumayan kan ngisi waktu. Berarti Dela itu adalah seseorang yang memang selalu lebih suka di luar rumah dibanding di dalam ya? Iya. Ini aja aku udah putih lagi nih. Wow, putih lagi. Putih lagi. Alami ya, Kak? Iya. Biasanya tuh putih dikit pengennya tanning kan, maksudnya kayak selalu nyari matahari gitu loh. Terus sekarang kayak nggak kena matahari tuh rasanya kayak aduh nggak enak banget rasanya. Ya pasti berarti hobinya Dela untuk traveling ini tidak bisa tersalurkan karena di rumah ya. Banget. Nggak nyoba ini virtual traveling, kan orang-orang sekarang lagi sering tuh virtual traveling dari YouTube. Nanti aku mau adain project virtual mendaki Semeru bareng sama teman-teman. Nanti pada ikutan ya. Bareng sama teman-temanku. Bulan ini sih, besok mulai meeting projectnya. Jadi bareng sama teman-temanku. Jadi tahun lalu aku ke Semeru dalam rangka ada gerakan. Jadi kita naik gunung tanpa menghasilkan sampah gitu. Bener sih, biasanya orang suka gitu ya, kalau misalnya naik gunung sampahnya ditinggalin sembarangan plastik. Iya, jadi kemarin kita naik ke Semeru sekalian campaign gitu. Nah, bareng sama teman-temanku yang kemarin naik Semeru, kita ngadain kayak virtual mendaki Semeru gitu. Jadi dari rumah kita mendaki Semeru. Berarti kayak ini ya, sebenarnya pas lagi awal itu tidak direncanakan, tapi ternyata sekarang ada gunanya nih ya, ngerangkap foto mendaki atau gimana? Banget. Makanya aku pakai kawat gigi juga nih sekalian, karena kan namanya kerjaanku kan di depan kamera terus kan. Jadi mumpung sekarang sedang break nih, panjang banget kan liburnya. Ya udahlah. Mempercantik diri, istilahnya kita healing juga untuk badan kita, dikasih istirahat juga. Kemarin kan pasti sibuk kan, nggak sempat istirahat, nggak sempat ngobrol sama keluarga juga. Banyak hal yang kita nggak sempat, sekarang deh saatnya gitu sih. Oke. Dela, dari tadi ada yang bilang jangan kabur nih. Ini saat yang tepat untuk mencari Dela, tetap ada di rumahnya.
Nggak bisa kabur kemana-mana. Hari ini nggak ya. bisa kabur kemana-mana. Nah, Dela, aku mau nanya dong, selain tadi ngurusin kerjaan, ada skill baru nggak sih yang ditemuin selama di rumah aja ini? Aku kemarin jadinya jadi hobi nanam pohon gitu. Tapi Oh, sayuran sih. Sayur-sayuran. Tetap menyatu dengan alam ya. Tetap Sekalian menyatu. penghijauan dengan sayuran. Benar. Apa hydroplanting ya sekarang ya namanya, apa sih trennya tuh orang lagi nanam tanaman sendiri gitu nggak sih? Iya. Cuma aku Kan? masih organik sih. Maksudnya masih yang biasa gitu. Nah kalau misalnya kamu tuh traveling, ini pasti dari tadi ngomongin gunung, udah pasti berarti Della adalah anak gunung, bukan anak pantai. Aku juga suka free diving sih. Oh, oke. Berarti anak semuanya bisa Yang penting ini ya, bertemu dengan alam. ketemu dengan Iya. alam. Bener banget. Tapi kalau boleh milih lebih suka ke gunung apa ke pantai, ke laut? Agak saya milihnya, soalnya jadi kalau buat aku kalau naik gunung itu kayak meditasi. Jadi di mana kita bisa berdialog dengan diri sendiri. Aku ngalamin banyak hal sih waktu naik gunung. Dapat banyak sekali filosofi hidup ketika mendaki gunung. Tapi kalau ke pantai atau ke laut, ketika aku diving, kan aku masuk ke dunia yang baru yang bener-bener sunyi, senyap, terus ngeliatin ikan-ikan dengan dunianya mereka yang lain, itu sebuah treatment sendiri buat aku. Maksudnya itu refresh gitu loh. Jadi merecharge lagi sisi positif dalam diri aku gitu. Jadi dua-duanya penting banget. Dari dua destinasi traveling itu pernah nggak sih ada cerita-cerita yang agak sedikit nggak memorable lah, nggak bisa dilupakan sama Della? Banyak banget. Banyak pakai tekanan ya. Banyak banget, soalnya kan aku kebetulan kerjaannya juga host acara petualangan di salah satu stasiun TV kan. Jadi Ya itulah ya. Yang di kelas-kelas itu ya yang suka banyak ya. jadi istilahnya ya alhamdulillah sih dengan itu jadi kaya banget sama pengalaman kan. Jadi kalau naik gunung atau lautnya nih? Karena dua-duanya ada banyak Dua-duanya. dua-duanya. Dua-duanya dong. Ceritain ke kita apa sih yang paling memorable buat Della pas lagi naik gunung dan lagi di laut. Oke, waktu naik gunung, waktu itu aku bulan April tahun 2017, aku naik ke Gunung Gede, dan kebetulan aku baru pulang dari Pulau Selayar. Nah, itu baru pulang ngetrip gitu dari Pulau Selayar. Lusa itu aku harus berangkat, malamnya pulang itu aku panas, demam gitu. Akhirnya aku masuk ke UGD untuk suntik vitamin C, terus habis itu sama mama tuh udah nggak boleh untuk pergi, tapi aku tetap maksa karena nggak enak kan. Jadi aku kalau naik gunung tuh pasti bareng sama teman-teman dari teater aku, karena kan udah buat janji gitu, nggak enak banget kalau aku harus nggak bisa nih gitu kan, padahal aku yang ngajak gitu. Jadi nggak enak gitu. Ada komitmen tersendiri. Jadi setelah aku suntik vitamin C, lusa aku berangkat dengan izin mamah yang setengah-setengah tuh, aku inget banget. Jadi kondisinya tuh belum fit, maksudnya udah nggak demam tapi masih nggak enak badannya. Nah, aku paksain naik ke Gunung Gede dari via Gunung Putri, dan itu lumayan berat banget ternyata. Kita sempat kehujanan, badai. Jadi waktu itu April itu lagi bulannya hujan banget deh, jadi nonstop hujan, baju basah dan lain-lain. Aku demam tinggi. Jadi waktu malamnya kita ngecamp, waktu itu di alun-alun Surya Kencana, aku tuh demam tinggi tuh malamnya, udah minum obat dan segala macam. Akhirnya besok pagi udah enakan kan, tapi masih rasa belum fit gitu loh. Jadi aku jadi nggak begitu enjoy nikmatin gunung karena lagi sakit gitu. Nah, ternyata pas pulangnya dikasih hujan lagi, sempat nyasar
nggak tahu kemana, kita sempet lumayan hampir 1 jam kita entah kemana tuh di pohon di hutan gitu kan. Sebenarnya kalau di Gunung Gede itu waktu dari kandang Badak menuju Kandang Batu itu tuh hutannya tuh nggak ada jalurnya gitu, jadi tandanya tuh diikat-ikat di pohon-pohon gitu kan. Nah kita tuh nggak ngelihat tandanya itu, jadi bener-bener lost banget. Ini di mana tengah malam dan gerimis, jadi itu aku sepanjang jalan tuh dengan kondisi meriang, baca doa, takut kan. Aku kayak aduh mampus nih, ntar gue nyasar ke dimensi lain gimana. Udah mikirnya udah macam udah namanya di gunung kan kita nggak pernah tahu. Terus akhirnya nggak sengaja ketemu sama satu tenda yang entah kenapa dia ada di tengah jalur. Akhirnya nanya sama mas-mas yang di situ, ternyata kita sempat takut, aduh ini orang atau makhluk halus nih. Napak atau enggak? Iya, tiba-tiba ada tenda gitu kan di tengah jalur gitu. Akhirnya waktu kita nanya, manusia, alhamdulillah ya Allah. Dengar suara gamelan nggak? Ya, film dong. Aduh, jangan. Film nggak jadi. Nggak. Belum jadi tayang. Iya, terus setelah aku akhirnya kita tanya sama orangnya itu, dikasih tahu, oh itu ke sana tuh jalurnya. Aneh banget, benar-benar habis ketemu si tenda, kita tuh bisa ngelihat tandanya itu kayak, kok tadi kemana ya tandanya, sumpah. Gitu. Ternyata kita tuh muter-muter hampir 1 jam. Padahal kayaknya lama banget, sumpah kayak udah 3-4 jam deh. Akhirnya kita turun, tapi kondisi badan aku tuh meriang banget. Aku sempet nangis karena gimana sih, kayak badan aku nggak bisa gerak kan karena kedinginan dan sakit gitu. Jadi itu pengalaman sih, maksudnya kalau misalnya mau naik gunung ya kita harus mikirin kondisi fisik kita, jangan mikirin ego sendiri gitu. Yang ada kan ngerepotin orang lain dan diri kita juga kan, jadi nggak nyaman waktu kita berada di gunung kayak gitu sih. Oke. Ada anggapan kalau misalnya orang naik gunung rame-rame sama teman, itu karakter aslinya baru kelihatan di situ. Bener ya? Bener banget. Pokoknya kalau naik gunung itu semua orang tuh nggak bisa tertutup sama topeng. Kita pasti keluar. Aslinya tuh keluar karena kan namanya di gunung udah capek kan. Orang udah nggak bisa jaim lagi. Aslinya egois keluar egois. Iya ya. Kalau rambutnya biasa dicapok juga udah luntur itu mas. Oh iya bener. Lepek gitu. Iya kan? Mohon maaf, nggak ada yang namanya mandi di gunung ya. Tapi di gunung pernah ada, tadi sempat ada ya, gunung udah pasti orang ada cerita-cerita yang mistis juga nih. Pernah nggak ngerasain atau pernah nggak melihat atau mengalami sesuatu dari mendaki gunung ini? Alhamdulillah aku belum pernah sih, cuma dulu waktu pertama kali naik gunung tuh aku Gunung Merbabu. Jadi temen setenda aku, dia itu lagi halangan kan. Terus kita pas lagi mau tidur, kita ngecamp di Sabana 1. Terus kita pas lagi mau tidur tuh gerusak-gerusuk kan, kedinginan lah apalah gitu. Lagi berusaha tidur, terus tiba-tiba kayak ada suara langkah kaki lari gitu, duk gitu. Kayak datengin tenda kita gitu, so kayak apa ya? Terus aku sok cool aja gitu. Temen aku itu apa ya? Monyet kali aku gitu. Padahal berusaha positif aja. Positif, terus aku sambil tidur, ya kali monyet ada di Sabana 1, ini tinggi banget dan nggak mungkin karena belakang kita tuh jurang. Ya nggak mungkin dong tiba-tiba ada monyet tuh lari-lari gitu, jadi kayak monyet kali, aku berusaha tidur. Oke, itu gunung udah, tadi laut, pasti laut sebenarnya lebih apa ya, lebih pribadi ya dibanding gunung kan rame-rame. Kalau laut tuh kayak ya udah kita aja sendiri, bener nggak sih? Iya. Kalau laut, jadi waktu itu aku lagi diving di Papua, bentar, Misol, di Misol Papua. Jadi waktu itu aku ikut LOB itu
kita naik kapal pinisi gitu, terus diving trip gitu kan bareng-bareng. Nah, waktu itu kita like bareng-bareng nih kita kayak diving, aku lupa nama tempatnya. Jadi tempatnya tuh kayak ada tebing gitu. Nah, kita tuh ngitarin si tebingnya ini. Nah, kalau diving emang kita nggak boleh jauh-jauh kan dari si tebingnya ini. Kita benar-benar harus di sekitar tebing ini gitu. Jadi aku ngikutin lah si guide-nya itu kan. Karena emang pokoknya ngikutin dia aja deh, dia yang paling bener pokoknya. Nah, terus ada salah satu teman aku yang agak jauh nih dari tebing, kayak agak kesini gitu. Kita tuh di sini. Ini tebingnya, kita tuh di sini, dia tuh di sini, agak lumayan jauh. Nah, di sini tuh udah samudra luas kan. Nah, terus tiba-tiba si guide-nya kayak mukul tabungnya gitu, ting 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 ting, karena kan emang kita nggak, alat komunikasi kita kan dari peralatan kan kayak tabung atau enggak kayak pegangan gitu yang bunyi trit 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 gitu kan. Terus si guide-nya udah bunyiin gitu ting ting ting, terus aku nengok, tiba-tiba ada barakuda udah muterin si temen aku tuh posisi di sini udah diputerin gini. Jadi barakuda itu kalau yang panjang nih kan? Iya, yang giginya setajam gila, tajam banget. Barakuda itu kalau dia lagi schooling tuh yang rame-rame itu nggak bahaya. Tapi kalau dia lagi sendirian itu yang bahaya, berarti dia lagi cari mangsa. Nah, dia tuh lagi sendirian dan temen aku udah diputerin. Benar-benar diputerin di atasnya dia. Aku udah, aduh, aku mepet si tebingnya itu kan. Ting 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 disuruh gitu. Terus pada akhirnya dia buru-buru buat ke pinggir tebing. Itu udah bener-bener si barakudanya udah mau udah berenang set gitu kan. Tapi ya kalau udah nempel tebing dia nggak bisa apa-apa. Jadi kita lumayan lama gitu untuk berlindung di tebingnya itu sampai si barakudanya pergi. Terus habis itu baru kita pergi. Itu deg-degan sih. Deg-degan sih karena jadi itu sebenarnya dulu aku paling takut banget ada hiu, tapi sekarang aku lebih takut sama barakuda. Hiu itu hiu justru takut sama manusia. Kalau kita di laut, iya. Justru kalau kita di laut, hiu itu akan menjauh dari manusia. Dia tuh takut sama bubble. Jadi kalau lagi diving, kan keluar bubble kan. Dia pasti akan menjauh dari kita. Jadi aku kalau misal lagi di laut mau ngambil gambar hiu tuh pasti aku pelan-pelan gitu, berusaha nggak napas biar dia nggak kabur, karena begitu aku napas keluar bubble kabur gitu. Jadi dan yang lebih takutnya ini benar-benar si barakuda ini karena giginya lebih tajam daripada hiu, gila. Itu lumayan sih deg-degan sih karena kita waktu itu di kedalaman 15-an deh kalau nggak salah, jadi masih jauh banget buat naik ke atas. Dan kalau diving tuh kan nggak boleh langsung naik ke atas tuh nggak boleh. Jadi kita harus berhenti dulu di 5 meter. Ya ada safety stopnya di 5 meter. 5 menit atau berapa menit gitu baru naik ke atas. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi lumayan cukup lama kita nunggu di tebing sampai si barakuda itu pergi. Kebayang gak sih? Barakuda. So, jadi teman-teman seru CGV ini orang pasti kan selalu awamnya adalah aduh ntar ada hiu. Ternyata sebenarnya ada yang lebih mengerikan daripada hiu. Nggak cuma hiu, bahkan hiu nggak begitu bahaya. Bahkan hiu ada triknya untuk nggak bikin bahaya, justru barakuda ini yang berbahaya. Iya. Dulu tuh aku fobia loh sama hiu. Fobia banget. Bahkan ngeliat gambarnya hiu aja aku bisa nangis teriak-teriak dulu. Wow. Tapi pada akhirnya di film-film waktu dulu aku nonton Jaws itu loh waktu masih kecil, ya bahkan dulu aja diajak ke SeaWorld aku sempet nangis tuh di akuarium hiu. Tapi sekarang karena hampir ya maksudnya udah sering ketemu hiu dan ternyata hiu takut sama manusia, fakta itu ada. Dan jadi di Indonesia itu perairan kita nih hangat. Jadi hiu-hiunya tuh semuanya itu ramah. Nah, hiu-hiu yang ganas itu berada di perairan yang dingin. Makanya yang hiu-hiu di Australia yang gigit-gigitin para surfer itu kan karena kan di sana perairannya dingin kan. Makanya surfer kebanyakan pada suka banget
main di Bali karena Iya, Karena aman lah ya. aman gitu. Jadi di sini tuh hiunya bener-bener ramah banget. Gitu sih. Enak ya, airnya hangat deh jadi ramah. ada banget karena bukan karena itu kan. Bukan kan? Oke, dari tadi Della udah sharing tentang Tapi gue mau nanya satu lagi. Dari cerita seru itu, dari tempat yang dikunjungi paling bagus atau paling favorit di mana? Oh iya benar. Aku suka banget ke Banggai Kepulauan, itu ada di Sulawesi Tengah. Itu bagus banget. Apa Itu namanya? Mas Banggai Kepulauan. Banggai. Itu Oke. di sana tuh benar-benar masih asri alami, belum banyak orang yang datang juga, dan aku bisa kebayang dong waktu ke sana airnya tuh benar-benar jernih banget sampai di got depan rumah warga itu airnya biru. Oke. Beda banget kan sama di sini. Gotnya aja biru. Gotnya aja biru. Gotnya aja biru gimana ini? Susah kalau misalnya Jakarta dia masih lama lagi. Jadi warga-warga di sana itu pada masih mandi di depan rumah gitu, di got-got, nyuci dan lain sebagainya. Oh, oke. Nah, dari tadi kan Della udah seru ceritain tentang adventure-nya lah ya. Tapi kita tahu Della Dartian adalah seorang pemain film juga. Lebih mau pilih mana nih, pemain film atau jadi adventurer sebenarnya? Traveler lah ya. Wah, dua-duanya sih kayaknya. Soalnya saling terkait ya, karena biasanya aku kalau misalnya udah selesai satu project film, aku pasti bakal minta trip, karena itu nge-trip itu salah satu cara untuk bisa refresh balik gitu loh, untuk healing juga untuk diri kita gitu, mengembalikan mood. Habis ada project film terus langsung nge-trip. Makanya film yang dimainin sama Della menghilang di ujungnya. Mungkin dia lagi nge-trip dulu kali ya. Bener. Tapi saya ketemu di rumah. Jadi buat yang cari di rumah aja. Tadi ada di rumah. Della boleh cerita sedikit nggak tentang gimana sih kamu pertama kali masuk ke dunia entertainment? Kita dapat informasi bahwa kamu adalah ikutan Putri Indonesia. Pernah ikutan. Kayaknya nggak banyak yang tahu ya. Benar nggak tuh? Waduh. Waduh, 2 kali. Aku dijebak sejujurnya. Oh wow, dijebak. Pasti formnya diisiin sama seseorang ya, orang lain. Jadi ada sahabat aku, dia tuh desainernya Putri Indonesia, dan waktu itu Banten itu masih kosong. Nah, jadi dia kayak, Del ikut dong gitu. Terus aku sempat yang, aduh nggak bisa nih, bukan gue banget putri-putri kayak gitu. Putri-putri. Iya, maksudnya kayak, aduh kayaknya enggak deh gue kayaknya. Terus habis itu dia bilang nggak apa-apa ikut aja gitu. Terus aku lumayan kayak, aduh ikut nggak ya? Ya udahlah buat pengalaman kan. Ya udah iseng doang, ikut nggak expect apapun, cuma modal cuap-cuap waktu interview aja. Ternyata keterima. Jadi kayak, waduh, gimana ini? Dan ada tambahannya Miss ASEAN. Dan menang. Bener ya sih? Enggak, aku nggak menang pertama, itu cuma menang atribut Miss fotogenik doang. Wow, fotogenik. Selamat. Ini yang mungkin orang nggak banyak yang tahu. Della bukan Arini, nggak selalu Arini, tapi dia adalah pemenang Miss Yes ASEAN dan Putri Indonesia. Salah satu kontestan. Waduh. Nanti kita selfie bareng ya. Nanti kita harus selfie bareng. Aku udah punya. Kita harus foto bareng. Ups. Wah. Kita foto bareng si GVFX dulu. Ups. Oh iya. Oke. Film ya, Della bisa dibilang baru mulai meniti karir di dunia film. Langsung lengket dengan Arini gitu. Tapi sebenarnya film pertamanya apa sih sebelum Arini? Before Arini.
Sorry? Oh, langsung Love for Sale. Oh, langsung pertama kali dan langsung wow. Langsung wow. Itu ceritanya gimana proses kita join ke film Love for Sale itu sih? Jadi aku kan ikut teater. Kebetulan teater aku tuh teater Peko itu sering mengadakan, dia sering workshop untuk film-film Indonesia kan. Nah, jadi waktu itu aku sebelum Love for Sale ikut accelerate-nya Visinema. Kebetulan yang sutradarain Mas Angga Dwi Masa Songko. Nah, dari situ terus mereka kayak nawarin gitu kayak dia kita mau ada project film, kamu bisa casting nggak gitu ke Visinema gitu. Ya udah, datanglah aku casting, nggak expect juga bakal keterima karena dalam bayangan aku kan Arini benar-benar feminim banget, sementara aku pada waktu itu yang buluk banget, yang tiap hari nge-trip dekil hitam dan rambut aku pendek banget segini waktu aku casting, bener-bener masih pendek banget segini. Terus ya udah datang, ternyata malah keterima. Jadi alhamdulillah. Berarti Angga melihat adanya kesamaan antara Arini dengan Della, tokoh Arini dengan Della, bener nggak sih? Kalau misalnya tokoh Arini dengan Della sih kayaknya jauh ya, soalnya aku pribadi sendiri sama Arini kan 180 derajat beda. Bedanya? Arini kan feminim, sedangkan aku tomboy. Kayak sehari-hari aja aku biasa pakai celana jeans, kaosan doang. Kalau Arini kan dia dress gitu ya? Dress, terus maksudnya cara jalannya dia aja luwes banget kan. Maksudnya itu berbanding terbalik deh sama aku gitu. Makanya di awal waktu Love for Sale gimana caranya aku bisa masukin Arini dalam diri aku. Waktu itu aku dapat waktu 3 bulan untuk pendalaman karakter, dan selama sebulan sendiri aku selalu pakai rok. Jadi untuk membiasakan diri duduk yang benar, cara jalan Arini. Jadi istilahnya cara biar cepat masuk. Ini banget ya. Cara ngomongnya juga, maksudnya. Iya, jadi waktu itu aku nyari riset tentang Arini, cara bicaranya dia itu dari customer service. Jadi iya, maksudnya kan kalau kita ke bank, kalau customer service apapun deh, pasti mereka tuh kan dengan suara yang iya selamat pagi, ada yang bisa dibantu, pasti kayak gitu kan. Maksudnya dari bahasanya mereka, dari attitude-nya mereka kan selalu, walaupun orangnya marah-marah, komplain, pasti mereka, oh ya maaf ya ibu, oke sebentar saya akan bantu, pasti gitu kan. Nah itu aku bener-bener ngeliatin terus, aku bolak-balik deh ke Bank BCA untuk ngeliatin mbak-mbak yang ada di customer service itu, untuk ngeliatin gerak-geriknya dia, untuk dapetin tone suaranya. Kan tone suara mbak-mbak di BCA itu kan beda kan, maksudnya mereka tuh punya tone yang bener-bener nenangin hati. Nah itu yang aku ambil untuk Arini gitu. Bahkan sebenarnya dari Arini yang pertama dan Arini yang kedua, Love for Sale 1 dan 2 juga sebenarnya agak-agak beda juga feel-nya ya. Beda, karena kan tadi Arini yang kedua kayak lebih keluarga gitu. Bener, karena kan emang Arini itu kan kayak bunglon kan, dia selalu ngikutin apapun yang kliennya mau. Kalau yang di pertama kan Arini mungkin lebih sex appeal-nya lebih tinggi keluar dan lebih agresif, karena kan Richard-nya pasif. Jadi berbeda dari segi baju dan dandanan juga beda. Nah, kalau yang kedua kan emang Ichan meng-hire Arini kan untuk ibunya. Jadi dari segi baju dan penampilan juga bener-bener kayak yang mantu idaman banget gitu. Dan, nah yang kedua ini mantu idaman, inspirasinya dari siapa nih, Dan? Inspirasi sebenarnya kalau aku lumayan banyak ngobrol sama Ibu Ratna Riantiarno ya. Maksudnya aku juga maksudnya dari dia memerankan Rosmaida, Ibu Rosmaida, apa yang ada di pikirannya dia untuk melihat mantu idaman itu seperti apa gitu. Jadi dia bilang ya orang harus sopan, harus kalem, harus ngikutin apa yang maunya ibu. Oke, gitu. Jadi aku kebayang tuh
untuk meng-create Arini Caniago ini seperti apa gitu. Jadi kalau yang di pertama kan Arini Kusuma itu kan lebih agresif ya, dia selalu karena Richardnya kan pasif, jadi dia akan selalu action duluan gitu daripada Richard. Tapi kalau di Arini Caniago kan dia selalu mengepakkan tangan kayak gini kan, kayak gitu, terus agak bongkok juga nunduk. Kalau Arini Kusuma dia tegak karena kan dia harus ngeliatin kalau dia yang handle semuanya nih gitu. Kalau di Arini Caniago dia menunduk, maksudnya dia ngikutin ibu gitu, apapun maunya ibu, kayak gitu sih. Della sendiri pribadi bisa seperti itu kah? Baper nggak jadi kasih. Tapi kalau misalnya kebiasaan menghilangnya seperti Della Dartian aslinya juga nggak sih? Waduh. Okay. Enggak dong. Enggak dong. Mungkin kita bisa menemukan. Mungkin kita menemukan dengan mudah seorang Della Dartian ada di rumah. Nah, tadi sempat ke mention Richard dan Ichan. Untuk Della sebagai pribadi, pasangan seperti apakah yang prefer dari Della? Apakah pasif seperti Richard atau ngomong keluarga seperti Ichan? Waduh. Atau anak band? Gimana? Gimana? Ya. Dua-duanya tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Aku sebenarnya lebih sama aja ya, maksudnya kalau pribadi Della sih, maksudnya harus yang lebih terbuka aja gitu, maksudnya jadi diri sendiri gitu sih. Kangen nggak sih jadi Arini? Kangen nggak sih jadi Arini? Kira-kira ada Arini ketiga nggak sih? Arini siapa lagi? Arini Nainggolan mungkin? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Next project apa nih next project? Next project masih belum boleh dikabarin. Mungkin nanti abis kelar WFH ini kita pasti bakal segera mengabarkan. Tapi film kan ya? Film ya, bukan feature, acara feature ya? Film feature ya. Arini 345 berarti. Arini Saga. Janganlah, kasih karakter yang lain dulu. Aduh. Nggak rela. Pasti penontonnya Loversen nggak rela kalau bukan Della Dartian. Yakin. Gue yakin. Waduh, jangan dong. Lumayan PR juga itu. Oh gitu ya. Harus belajar karakter Arini yang lain ya. Maksudnya untuk biar orang-orang bisa menerima aku untuk memerankan selain Arini itu lumayan PR juga loh. Oh gitu. Tapi udah sampai tahap bosan nggak sih kalau Della itu adalah Arini? Mungkin dulu kita interview Dian Sastro dengan pertanyaan yang sama. Udah bosan nggak sih disangkutin sama cinta? Ya jawabannya sih akhirnya udah bodo amat gitu, karena udah capek, udah lebih dari tahap capek sebenarnya gitu kan. Iya, kayaknya aku juga di tahap itu deh, karena nggak tahu kayak kemana-mana tuh pasti pada manggilnya tuh Arini bukan Della. Bahkan kalau aku posting di media sosial tuh komennya isinya tuh Arini. Kayak Dellanya tuh cuma beberapa gitu. Arini gitu ya. Iya, jadi kayak maksudnya apa mau ganti nama Arini enggak? Iya benar. Tapi di satu sisi maksudnya aku senang karena kan untuk menghidupkan sebuah karakter itu kan nggak mudah gitu. Untuk karakter itu diterima sama orang itu nggak mudah gitu. Jadi seneng banget. Kayak gambaran keberhasilan Della Dartian memerankan Arini. Iya, jadi di sisi lain aku senang banget sih mendapat apresiasi yang kayak gitu. Pasti. Nih Della, kita mau nanya sesuatu tentang Ramadan. Yang kan kita sekarang lagi di rumah aja segala macam. Apa sih yang dirinduin sama Della tentang Ramadan dari tahun-tahun sebelumnya? Ya mungkin lagi nge-trip di mana gitu ya. Sekarang nih karena aku tinggal di Jakarta sendiri,
Mama kan tinggal di Jogja, jadi bener-bener berasa banget perbedaannya. Jadi iya, dan nggak bisa mudik juga, makanya berasa banget. Jadi setiap hari aku video call sama mama, nemenin sahur. Karena mama kan tinggal di Jogja juga sendiri, dan otomatis tahun ini berarti aku nggak bisa nyekar juga ke makam papa di Jogja kan. Jadi semuanya berbeda deh daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita kan harus ngikutin kita harus mendukung pemerintah. himbauan pemerintah, betul. Benar banget. Nih, tapi kalau misalnya buka puasa, ini lagi sendiri buka puasa, jarang ngumpul sama teman lagi, jadinya apa sih buka puasa favoritnya Della sekarang untuk saat ini? Nah, aku karena lagi WFH gini banyakan sering masak kan, jadi dari kemarin nyobain menu-menu baru gitu yang aneh-aneh lah, apalah ayam woku lah aku coba, terus nyobain berbagai macam spaghetti, olahan spaghetti dan lain-lain. Jadi kayak sambil ngisi waktu kan, daripada nggak ngapa-ngapain, jadi masak aja udah gitu. Mantu idaman bisa masak, mandiri dan bisa masak. Tadi dia merhatiin loh kelebihannya Mbak Della tuh apa aja, diperhatiin, catat kayaknya sama dia. Nah, biar teman-teman Solusi GV tahu semuanya Della itu seperti apa, apakah seperti hari ini atau enggak. Iya benar, udah dijawab. Makanya. Oke. Nih kita mau ada pertanyaan dari teman-teman Solusi GV, kita pilih 3 aja, kayaknya terlalu banyak kalau misalnya kita pilih semuanya. Sama kalau yang di komen juga bisa sih. Oh iya, kalau ada yang mau nanya di komen silahkan ya. Ini tapi kita udah nyiapin 3 pertanyaan dari @Triawan. Wow, Triawan. Untung bukan Munaf ya, Triawan MHMD. Mahmud. Muhammad. Kak Della aslinya orangnya itu suka PHP nggak sih? Waduh, enggak dong. Ya, gitu. Oke, satu lagi data beda sama hari ini ya? Ya, nggak PHP. Tapi kesamaannya apa sih, dari tadi beda mulu? Ada nggak sih kesamaannya sama hari ini? Oh iya benar juga sih, nggak pernah ditanyain ya kesamaannya. Kesamaannya mungkin hari ini tuh kan dia selalu menebarkan sisi positif kan, maksudnya setiap dia datang ke sebuah tempat itu dia pasti mengeluarkan aura positif, maksudnya kayak cheerful gitu, kayak menularkan vibe yang positif ke orang-orang. Nah, mungkin aku bisa ngambil persamaan dari situ karena aku selalu berusaha kalau dalam satu tempat pasti berusaha memberikan aura yang positif ke semua orang, kayak gitu sih. Oke. Itu kesamaannya tuh akhirnya. Selain cantik, berarti kesamaannya itu ya? Bisa masak. Bisa masak. Oke. Lanjut, ada pertanyaan dari @Jonathan_Freddy. Katanya lebih suka peran antagonis atau protagonis? Wah, aku belum pernah dapat antagonis nih masalahnya. Tapi pengen nggak? Pengen sih. Waktu dulu sama Pak Monty di Pocong The Origin bukan antagonis sih, dia lebih ke nyebelin. Jadi tapi bukan antagonis gitu. Jadi beda sih. Pengen sih, maksudnya kawan nyebelin gitu ya. Tapi pengen sih antagonis gitu, kayaknya seru. Oke. Next. Oh, tadi udah dijawab, ini hal yang terseru yang pernah dialami waktu jalan-jalan, tadi udah ya. Nggak usah diulang lagi, panjangan. Langsung aja kita masuk. Tapi bener, gue mau nanya, hari ini gue salah lihat nggak ya, hari ini ada di film Bumi Langit di Gundala? Enggak kan ya? Oh iya. Bener kan? Bukan hari ini. Hari ini. Tuh, Della. Baper ya ini. Iya. Kita lagi nggak sebagai apa sih Della di Bumi Langit Cinematic Universe? Gundala atau di Bumi Langit ya? Oh, ada 2 nih. Oke, kita bahas Gundala dulu. Di Gundala aku cuma waktu itu cameo sih, tapi lumayan peran yang sakral banget kan. Itu sebagai Nila Umaya, ketahuan deh. Sebagai Saatnya nonton lagi Gundala. Di situ sebagai Nila Umaya. Jadi Nila Umaya itu seorang istri yang dia
mempunyai jadi dia tuh punya penyakit yang dia udah kritis banget, kanker rahim stadium akut. Di situ aku lumayan Bang Joko waktu itu kayak Dela, gue mau lo beda di sini. Jadi bener-bener nggak make up sama sekali, dan bahkan mukanya tuh kalau di detail dijelasin nggak make up ya? Enggak sama sekali. Justru make upnya tuh di sini tuh kayak ada urat-uratnya keluar gitu. Karena dia emang lagi sakit kan. Jadi di sini ada urat-urat keluar gitu dan dekil banget. Jadi maksudnya sesuatu yang beda aja gitu. Justru aku dari dulu tuh pengen, maksudnya kayak peran yang nggak harus selalu cantik. Maksudnya kayak bahkan jelek pun tuh maksudnya kayak jadi sesuatu, maksudnya bukan jelek ya, kayak karakter yang kuat gitu maksudnya gitu. Jadi aku makanya senang banget waktu di Gundala dikasih peran yang seperti itu gitu. Berarti tapi di Bumi Langitnya ada lagi nih? Nggak tahu. Gagal lagi. Aduh, gagal. Tapi gue udah mau masuk itu, mau dijawab. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja pasti. Ya, dari senyumannya sih ada, tapi kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Biar surprise. Biar surprise. Sotoy. Ya, ngarep boleh dong. Munculnya hari ini lagi nih. Iya. Waduh. Dela, kita terakhir sebelum kita udahan, kita punya 2 challenge buat Dela. Tapi yang pertama dulu ya, ini permainan mudah banget, cuma this or that. Dela pilih yang ini atau yang ini. Kita akan bacain satu-satu, nanti kamu pilih ya. Oke. Oke, silakan Tata. Oke. Yang pertama, kolak atau es buah? Es buah. Diving atau hiking? Diving. Terus baik atau ganteng? Baik. Pantai atau gunung? Dua-duanya. Dua-duanya Jakarta. Dua-duanya Jakarta maksudnya apa sih? Iya, Jakarta punya gunung, Jakarta punya pantai. Jadi dua-duanya adalah Jakarta. Oke, baiklah. Oke. Bener kan? Oke, ya. Kenapa Oke. Jakarta? Padahal di Jawa juga. Oh ya, di Jawa juga ada, di Jakarta juga ada. Jakarta tuh nggak punya gunung loh. Gunung. Ya, mampir dikit ke Bintaro sana lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Aktor atau penyanyi? Hilang. Waduh, hari ini lagi keluarkan hilang dia. Nggak tahu. Pertanyaan doang. Ini nggak bisa. Iya, maksudnya Dela lebih memilih aktor jadi atau jadi penyanyi. memilih untuk menjadi loh. Aku. Nggak apa-apa kalau bukan kamu juga. Aku kalau aku milih ingin menjadi aktor, aku. Oke. Kalau orang lain? Mulai. Oke, lanjut aja. Oke. Terakhir. Lebih pilih ninggalin atau ditinggalin? Aku ninggalin atau ditinggalin? Ya. Aku lebih milih ditinggalin. Oh. Ada pengalaman. Tinggalin kan? Di film. Karena kalau misalnya ninggalin tuh kan buat sakit orang gitu. Jadi kalau ditinggalin kan biarin aja aku yang sakit gitu. Oh. Gila. Cocok ini semua. Cocok di sini. Maaf, saya begitu. Terima kasih sudah menjawab, tapi ada satu. Oh iya, ada challenge satu lagi adalah, maaf ya matanya ke sana karena nyontek. Oke. Mungkin Dela tadi udah sedikit agak bosen ya menjadi hari ini, tapi untuk terakhir kali kita boleh nggak men-challenge Dela menjadi hari ini kembali, tapi versi Dela aja, nggak perlu hari ini yang di Love for Sale juga nggak apa-apa. Itu boleh nggak sih kita minta hari ini buat bikin video apa ya, message kangen ke bioskop.
Oke. Kayak misalnya lagi telepon sama orang gitu, aduh aku kangen nih ke bioskop, bla bla bla. Kapan ya kita ketemuan lagi? Wow. Wow. Tapi kangen gak sih? Aduh, kangen banget karena kan Iya beda kan? ya nonton di rumah sama di bioskop. Pertama soundnya, kedua orang-orangnya kan, maksudnya kayak nonton bareng gitu kan. Kadang kalau momennya yang bener-bener seru gitu kan, kita jadi ikut euforianya itu sih yang dikangenin dari bioskop. Oke. Ternyata tadi, maaf ya Dela, ini kita ada scrollan lainnya di contekan kita, ada pertanyaan terakhir tadi dari disorderednya. Ke skip. Apa tuh? Pilih Gading atau Adipati? Adipati. Oh. Maaf Soalnya ya Pak pecinta Lapor yang satu. Kenapa? Dia sahabat aku, jadi ya udah. Oh, Oke. Kita tuh udah kayak saudara, jadi ya udah. Dodot. Sama Gading nggak sahabat tuh? Kompor. Oke. Terima kasih. Belum. Oh, videonya tadi belum ya? Oh iya. Kasih message bahwa Dela sebagai Arini itu kangen banget sama bioskop ke teman seru CGV. Gimana? Kasih message kalau Dela itu atau Arini sebagai Arini kangen banget ke bioskop CGV. Boleh ya? Oke. Ini aku cerita lagi nelpon. Ya. Boleh, bebas. Nelpon kalian atau nelpon siapa? Nelpon orang terdekat aja, jadi ngomongnya lebih enak. Telepon Richard juga boleh. Nelpon Richard. Aku baca nih komennya, suruh Richard. Oh ya, baik. Ya, boleh. Hai Mas Richard, apa kabar? Aduh, kamu jalan-jalan terus sih. Kita lagi work from home loh, nggak boleh jalan-jalan tahu. Mending kamu sekarang pulang deh. Aku tungguin di rumah. Kapan ya kita bisa nonton lagi? Aku kangen deh nonton di CGV. Tau nggak yang paling aku kangen? Masih ya? Udah ya? Oh ya udah. Dirusak. Gue lagi speechless lo rusak. Bisa diulang lagi. Ya ulang. Thank you banget. Dela, thank you banget udah Sama-sama. mau dikepoin. Sorry, kita selfie dulu. Boleh dong. Coba dipencet dong. Lo udah merusak momen gue tadi. Nggak boleh. Bentar ya. Nggak, udah. Aku udah tahu caranya. Oke. 3, baju ya? Lo kok bodoh? Ya udah. 3, 2, 1. Siap. Dela, thank you banget. Selamat kembali lagi. Sampai ketemu lagi. Kita segera bisa balik nonton CGV lagi. Amin. Amin. Thank you, stay safe ya. Bye, you too. Bye.